Keterlibatan ulama atau tokoh-tokoh agama Islam dalam perjuangan merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan telah banyak terekam dalam lembaran sejarah Indonesia. Salah satu ulama yang semangat dan jejak juangnya pantas diteladani adalah Kiai Haji Nur Ali, pahlawan santri legendaris asal Bekasi, Jawa Barat, yang pada tahun 2016 lalu telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kiai Haji Nur Ali merupakan ulama kelahiran Kampung Ujung Malang, Kewedanan, Bekasi, Kabupaten Mister Cornelis, Keresidenan Batavia, yang kini telah berganti nama menjadi Ujung Harapan. Nur Ali lahir pada tahun 1914 dari pasangan Haji Anwar bin Layu, seorang petani, dan Hajah Maimunah binti Tarbin. Meski tumbuh di lingkungan keluarga sederhana, sejak kecil Nur Ali memiliki kemauan keras untuk menuntut ilmu dan bertekad belajar ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama dan pendidikannya. Bapaknya Haji Anwar ini tokoh pendiri masjid itu, sekaligus juga guru ngaji pertamanya. Tetapi Nur Ali kecil ini tidak cukup belajar dari seorang bapak, maka dia pindah dari guru ngaji ke guru ngaji yang lain yang ada di sekitar situ. Di guru Maksum dan guru Mogeni dan guru-guru yang lainnya. Nah, perkembangan yang sangat positif dari sisi pendidikan ini mendorong Nur Ali untuk terus mencari ilmu sampai ke merantau ke Klender. Satu hal yang membuat keluarga tersentak pada saat itu, ketika Nur Ali yang baru menginjak remaja kedua, katakan kita 17-18 tahun, sudah menyatakan minatnya untuk sekolah merantau di Mekah. Mimpi Mekah ini direspon positif oleh bapaknya. Sadar, Haji Anwar ini sadar bahwa dia tidak punya uang. Nah, maka dia menghubungi salah seorang sobat tandenya, dalam istilah orang Bekasi adalah sahabat karibnya, sobat tandenya, tuan tanah namanya Cio Wat Siong. Cio Wat Siong ini tuan tanah yang kekayaannya atau area tanahnya di sekitar itu dan sebagian besar dikelola oleh Haji Anwar. Di sini saya melihat satu interaksi sosial yang luar biasa. Haji Anwar yang punya kemampuan keuangan terbatas mengutarakan keinginannya kepada tuan tanah yang namanya Cio Wat Siong tadi, "Siong, gua mau nyekolahin anak gua ke Mekah, tapi gua gak punya duit." Itu bahasa Betawinya. "Ya, gue pinjam duit dari lo, nanti kalau sudah panen gue bayar pakai padi secara berangsur." Bayangkan, luar biasa. Akhirnya tanpa borah, tanpa jaminan apapun, Wat Siong merelakan uangnya dipinjami oleh Haji Anwar. Berangkatlah Nur Ali ke Mekah sendirian, terapung-apung di samudra, dan sampai beberapa bulan baru sampai ke Mekah. Selama 6 tahun, sejak tahun 1934 hingga 1940, Nur Ali muda menuntut ilmu di Mekah. Ia belajar langsung dari banyak guru dan ulama yang ia hormati. Dalam belajar, Nur Ali tidak pernah membatasi dirinya. Ia belajar apa saja, mulai dari ilmu politik, agama, hingga teknik menembak jitu. Di Mekah beliau belajar dengan beberapa guru, yang di situ menanamkan nilai-nilai yang kemudian itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masa berikutnya. Ya, misal dia kemudian bicara soal politik karena ada guru ada syekh yang mengajarkan tentang ilmu politik. Ada guru yang mengajarkan tentang hadis, nahwu, sorof, kemudian matematis, ya, ilmu logika gitu loh. Saat belajar di Mekah, semangat kebangsaan Nur Ali tumbuh. Ia pernah merasa terhina oleh ucapan seorang pelajar asing yang mencibir kondisi penjajahan yang dialami bangsa Indonesia oleh Belanda. Menurut pelajar asing itu, semestinya Belanda bisa dengan mudah diusir kalau bangsa Indonesia mau melakukannya. Agak menyindir
pelajar-pelajar di Indonesia ini, mengapa Indonesia yang negaranya begitu wilayahnya begitu luas bisa dijajah oleh negara asing seperti Belanda yang wilayahnya itu amat kecil sekali gitu loh. Nah itu pula yang kemudian membuat Kiai Nur Ali bangkit ya, jiwa nasionalismenya, bahwa ini ternyata yang membuat orang Indonesia ini menjadi bisa dikalahkan itu ya karena tadi faktor kebodohan ya, kedua karena faktor terpecah belahnya, dan itu amat mudah dipecah belah. Makanya satu-satunya jalan untuk bisa memerdekakan dari penjajahan itu yang jelas pertama pendidikan. Beliau mengomentari berdirinya ya Persatuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Betawi di Makkah Al-Mukarramah. Artinya sikap beliau udah tegas sekali bahwa anti penjajahan. Saat kembali ke Indonesia pada tahun 1939, Kiai Haji Nur Ali mendirikan madrasah atau pesantren di kampung kelahirannya di Ujung Malang, Bekasi. Tahun 39 beliau kembali ke Indonesia. Di sini beliau mendirikan madrasah sebetulnya sih. Sekedarnya biasa untuk kampung, untuk warga kampungnya. Tapi kemudian lama-kelamaan menjadi cukup besar. Saat Jepang datang dan menjajah Indonesia pada tahun 1942, Kiai Haji Nur Ali memanfaatkan jaringannya yang luas dengan sejumlah ulama dan tokoh untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Ia misalnya memanfaatkan kesempatan pembentukan dan pelatihan prajurit pembela tanah air atau PETA oleh militer Jepang untuk menyiapkan para pemuda yang terlatih. Sebelum terjadi perang kemerdekaan, perwakilan dari setiap kewedanaan, akaresidenan di Pulau Jawa dan Madura dilatih di Cibarusa. Tentunya instrukturnya bukan saja orang Indonesia, tetapi juga ada instruktur Jepang yang mengajari bagaimana seni menggunakan senjata. Itu tadi barangkali kedekatan Kiai Nur Ali dengan Shimobu, Komandan Shimobu Abdul Munim Inada itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan itu. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk sehari kemudian, Kiai Haji Nur Ali terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah Cabang Babelan, Bekasi. Saat digelar rapat raksasa di lapangan Ikada, Jakarta pada tanggal 19 September 1945 untuk menggelorakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Nur Ali ikut mengerahkan belasan ribu orang dari Bekasi untuk menghadiri rapat akbar ini. Waktu itu Kiai Nur Ali naik delman berangkat ke lapangan Ikada di Gambir. Nah, sedangkan dari Bekasi yang lain itu dari Gerakan Pemuda Islam Bekasi, kemudian dari pelopor dan segala macam-macam. Itu yang jelas dari Bekasi itu ada sekitar 15.000 orang. Nah, sedangkan peserta rapat Ikada itu jumlahnya sekitar 200 sampai 300.000 orang. Masih di tahun 1945, untuk mendukung perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Nur Ali mendirikan dan menjadi Ketua Laskar Rakyat Bekasi. Kiai Haji Nur Ali kemudian juga terpilih menjadi Komandan Batalion 3 Laskar Hizbullah Bekasi. Hizbullah ini ya, itu sejak zaman Jepang sudah didirikan. Jadi hampir bersama dengan Tentara Pembela Tanah Air ya. Kalau Pembela Tanah Air kan segera dilikuidir ya, dimasukkan menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Tetapi kalau Hizbullah nggak mau, dia tetap menjadi Badan Perjuangan. Bersama Laskar Hizbullah, Kiai Haji Nur Ali kerap terlibat beberapa pertempuran. Di antaranya, pertempuran melawan pasukan sekutu di Sasak Kapuk, Pondok Ungu, Bekasi pada tanggal 29 November 1945.